Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, adapun judul pada tausiah khazanah pada pagi hari ini adalah Perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Selama 9 tahun sejak kerasulan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah berusaha menyampaikan ajaran agama Islam dan mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya di Makkah. Namun, sangat sedikit yang menerima ajakan beliau, kecuali orang-orang yang telah awal masuk Islam. Selain mereka, ada orang-orang yang belum masuk Islam tapi siap membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebanyakan orang-orang kafir Makkah selalu menyakiti dan mempermainkan beliau dan para sahabat beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pergi ke Taif. Dan di sana ada suatu kabilah yang bernama Thaqif yang sangat banyak anggotanya. Beliau berpendapat jika mereka memeluk Islam, kaum muslimin akan terbebas dari siksaan orang-orang kafir tersebut dan akan menjadikan kota itu sebagai pusat penyebaran Islam. Setibanya di Taif, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menemui 3 orang tokoh masyarakat dan berbicara dengan mereka, mengajak mereka kepada agama Allah dan mengajak mereka agar membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, mereka bukan saja menolak, bahkan sebagai bangsa Arab yang terkenal dengan adatnya yang sangat menghormati, itu pun tidak mereka lakukan. Bahkan, mereka menjawab dengan terang-terangan dan menerima beliau dengan sikap yang sangat buruk. Mereka menunjukkan perasaan tidak suka dengan kedatangan Nabi SAW. Pada mulanya, Nabi SAW berharap agar kedatangan beliau kepada tokoh masyarakat itu akan disambut dengan baik dan sopan. Ternyata sebaliknya, di antara mereka ada yang berkata, "Wahai, kamukah orang yang dipilih oleh Allah sebagai nabinya?" Yang lain berkata, "Tidak adakah orang selain kamu yang lebih pantas dipilih Allah sebagai nabi?" Yang lainnya lagi berkata, "Aku tidak mau berbicara denganmu, sebab jika kamu memang seorang nabi seperti pengakuanmu, lalu aku menolakmu, tentu itu tidak akan mendatangkan bencana. Dan jika kamu berbohong, aku tidak ingin berbicara dengan orang seperti itu." Selain itu, dengan perasaan kecewa terhadap mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berharap dapat berbicara dengan orang-orang selain mereka. Inilah sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu bersungguh-sungguh, teguh pendirian dan tidak mudah putus asa. Ternyata tidak seorang pun di antara mereka yang bersedia menerima beliau. Bahkan mereka membentak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berkata, "Keluarlah kamu dari kampung ini, pergilah kemana saja yang kamu sukai." Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak dapat mengharapkan mereka dan bersiap-siap akan meninggalkan mereka, mereka menyuruh anak-anak kota tersebut mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengganggu, mencaci serta melempari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu, sehingga sandal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlumuran darah. Dalam keadaan seperti inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kota Taif. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai sebuah tempat yang dianggap aman dari kejahatan mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Allah, kepadamu lah kuadukan lemahnya kekuatanku, kurangnya upayaku dan kehinaanku dalam pandangan manusia. Wahai yang Maha Rahim dari sekalian Rahimin, Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada orang asing yang akan memandangku dengan muka masam, atau kepada musuh yang Engkau berikan segala urusanku? Tiada keberatan bagiku asalkan Engkau tidak marah padaku. Lindunganmu sudah cukup bagiku. Aku berlindung kepadamu dengan nur wajahmu yang menyinari segala kegelapan dan dengannya menjadi baik dunia dan akhirat, dari turunnya murkamu kepadaku atau turunnya ketidakridhaanmu kepadaku. Jauhkanlah murkamu hingga Engkau ridha, tiada daya dan upaya melainkan denganmu." Demikianlah akhlak seorang nabi yang paling mulia. Kita mengaku bahwa diri kita adalah pengikutnya. Namun, jika kita mendapatkan sedikit kesulitan, kita akan mencela atau bahkan membalas dendam. Kezaliman dibalas dengan kezaliman. Demikianlah perilaku kita saat ini. Padahal seharusnya dengan pengakuan tersebut, segala tingkah laku haruslah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nabi SAW sendiri jika mengalami kesulitan ataupun penderitaan yang pedih dari orang lain, beliau tidak pernah membalas keburukan dengan doa keburukan dan tidak pernah berkeinginan untuk membalas dendam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya, Makal Ikramawardana Putra Umasugi, siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Ternate, mengucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.